Dunia mulai memperhatikan satu nama yang kini bergema dari Asia Tenggara, Prabowo Subianto. Selama puluhan tahun, ia dikenal sebagai tokoh militer dengan disiplin baja. Namun kini, ia berdiri di panggung global, bukan lagi sebagai jenderal di medan tempur, melainkan sebagai nahoda bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Negara-negara besar, mulai dari barat hingga timur, tak lagi melihat Indonesia sebagai sekadar penonton di pinggiran sejarah. Mereka mulai melihat kita sebagai pemain kunci. Di bawah kepemimpinan yang strategis, Prabowo mengirimkan satu pesan yang sangat jelas ke seluruh penjuru bumi. Indonesia tidak bisa lagi diremehkan. Latar belakang militernya bukan sekadar tentang kekuatan fisik, melainkan tentang ketenangan dalam mengambil keputusan di bawah tekanan. Diplomasi pertahanan yang ia bangun telah membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Selama ini, ia tidak datang untuk mencari musuh, namun ia memastikan tidak ada satupun kekuatan yang bisa mendikte arah kebijakan bangsa kita. Inilah yang membuat banyak pihak mulai merasa segan atau bahkan merasa terancam dengan kebangkitan raksasa yang selama ini tertidur. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah awal dari era baru di mana Indonesia benar-benar menjadi macan Asia yang ditakuti sekaligus dihormati secara global? Dunia sedang berubah dan di tengah pergeseran kekuatan global, satu nama mulai bergema dengan frekuensi yang berbeda. Prabowo Subianto. Selama puluhan tahun, Indonesia sering dianggap sebagai raksasa yang tertidur. Negara dengan populasi masif, namun suaranya seringkali hanya menjadi latar belakang di panggung internasional. Namun, peta kekuatan itu kini sedang digambar ulang. Prabowo tidak muncul sebagai pemain baru yang naif. Ia membawa DNA militer, disiplin baja, dan visi strategis yang tenang namun mematikan. Negara-negara besar di barat dan timur kini tak lagi melihat Indonesia sebagai penonton di pinggiran sejarah. Mereka mulai menyadari satu hal. Indonesia telah memilih untuk menjadi pemain kunci. Apa yang membuat dunia mulai menoleh? Jawabannya ada pada diplomasi pertahanan. Sebagai sosok yang paham betul bahwa kedaulatan tidak bisa dibeli dengan kata-kata manis, Prabowo mengirim pesan yang sangat jelas ke seluruh penjuru bumi. Indonesia tidak bisa lagi diremehkan. Ia berkeliling dunia bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk membangun kemitraan yang setara. Dari Washington hingga Moskow, dari Paris hingga Beijing. Ia berbicara dalam bahasa mereka, memahami logika kekuatan mereka, namun tetap berpijak teguh pada kepentingan nasional. Inilah yang disebut dengan strategi 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Namun dengan catatan penting, jangan sekali-kali menguji kesabaran Garuda. Latar belakang militernya memberikan warna berbeda pada cara Indonesia bernegosiasi. Ia tidak hanya bicara soal pembelian senjata, tapi soal transfer teknologi dan kemandirian alutsista. Ia ingin Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Di bawah pengawasannya, modernisasi militer Indonesia melesat. Bukan untuk memicu perang, melainkan untuk menjaga perdamaian melalui kekuatan. Karena dalam dunia yang penuh ketidakpastian, perdamaian hanya bisa dijaga oleh mereka yang siap untuk mempertahankan diri. Ketegasan ini membuat banyak pihak mulai merasa segan. Mereka melihat sosok pemimpin yang tidak bisa didikte, tidak bisa ditekan, dan tahu persis kemana arah bangsa ini akan dibawa. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Apakah ini awal dari era baru? Era di mana Indonesia benar-benar menjadi macan Asia yang ditakuti sekaligus dihormati. Dunia mungkin mulai merasa terancam dengan kebangkitan ini, atau mungkin mereka sedang belajar untuk beradaptasi dengan kenyataan baru, bahwa di Khatulistiwa telah lahir kembali sebuah kekuatan yang tidak akan lagi diam saat kedaulatannya disentuh. Ini bukan sekadar tentang satu orang, ini tentang martabat sebuah bangsa besar yang menemukan kembali suaranya. Dan suara itu kini terdengar sangat lantang di telinga para pemimpin dunia. Pertanyaannya sekarang,
bukan lagi siapa dia, melainkan apakah dunia sudah siap dengan Indonesia yang baru? Sebuah era telah dimulai, dan Garuda kini benar-benar mulai mengepakkan sayapnya.